June 6, 1998. Murder. Write this down. 7:12 p.m. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas seri ketiga dari film Butterfly Effect berjudul The Butterfly Effect 3 Revelation. Film ini tentunya masih mengusung tema yang sama, yaitu tentang perjalanan waktu ke masa lalu. Namun ada sedikit perbedaan dengan kisah sebelumnya yang hanya sekedar ingin membuat masa depan lebih baik. Dan di film ini, time traveler itu memanfaatkan kemampuannya untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan dengan mengintip apa yang terjadi di masa lalu. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita baru saja menjemput putranya di sekolah. Saat ia hendak masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba muncul sesosok lelaki membunuh wanita itu lalu membawa kabur kendaraan miliknya. Namun tanpa sepengetahuan si pelaku, ada seorang lelaki bernama Sam diam-diam mengamati pembunuhan tersebut dari balik pepohonan. Yang rupa-rupanya Sam ini berasal dari masa depan dan ia adalah seorang time traveler. Sam sengaja datang ke masa lalu ini karena ia ingin menyaksikan sendiri peristiwa tersebut, guna membantu pihak kepolisian dalam mengungkap siapa pelakunya dan apa motif kejahatannya, tentunya dengan sejumlah imbalan uang. Setiap kali Sam itu hendak melakukan time travel, ia berendam di air es terlebih dahulu untuk menghindari efek samping dari perjalanan waktu, seperti kejang ataupun sakit kepala berat. Sam juga dibantu serta diawasi adik kandungnya sendiri bernama Jenna untuk menunjukkan catatan waktu kemana ia harus pergi serta memastikan Sam pulang dalam keadaan baik. Setelah Sam merekam kejadian tersebut dalam memori otaknya, Sam pun kembali ke masa depan. Lalu ia pergi ke kantor polisi menemui seorang officer bernama Glenn. Kemudian menunjukkan padanya siapa pelaku yang ia lihat serta motif dibalik pembunuhan tersebut. Sam menduga pembunuhan itu sudah direncanakan dan dilakukan orang terdekat, karena ia sempat melihat pelaku itu menelpon seseorang sesaat setelah membunuhnya, serta membiarkan anaknya tetap hidup. Officer Glenn lalu meminta anak buahnya mencari orang yang dimaksud serta melakukan penyelidikan lanjutan. Setelah Sam mengambil bayarannya, officer pun kembali berterima kasih karena sejauh ini Sam itu telah membantu mereka mengungkap setidaknya 22 kasus kejahatan. Tapi officer masih penasaran bagaimana Sam bisa mengungkap kejahatan tersebut dengan mudah, padahal dia itu bukanlah seorang detektif ataupun paranormal. Lalu Glenn pun mencoba bertanya apa yang dikatakan istrinya saat mereka itu pertama kali bertemu, tapi Sam menolak menjawab lalu berpamitan. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Sam tetap merahasiakan kemampuannya selain pada adiknya sendiri. Sepulang dari kantor polisi, saya mampir ke apartemen Jenna untuk sekedar membawakannya oleh-oleh. Karena sejak kedua orang tua mereka meninggal dalam sebuah tragedi kebakaran, Sam turut membantu memenuhi kebutuhan adiknya tersebut. Lalu Jenna bertanya kenapa Sam gak tinggal di apartemen sebelah saja. Selain menemani dirinya, Sam gak perlu bolak-balik ke sana kemari hanya untuk menjenguknya. Yang sebenarnya Jenna itu gak senang hidup sendirian, karena belakangan ini ia selalu teringat akan insiden kebakaran di rumahnya yang turut merenggut nyawa orang tuanya di masa lalu. Kejadian itu pun sebenarnya masih menyisakan tanda tanya besar padanya, di mana saat Sam menyelamatkan dirinya, Jenna melihat sang kakak itu datang dari luar menggunakan tangga, yang seharusnya semua orang ada di dalam rumah saat kebakaran itu terjadi. Dan bagaimana caranya Sam bisa secepat itu mendapatkan tangga, padahal mereka itu nggak punya tangga. I don't remember, Jenna. I don't remember. Sam pun mengaku nggak ingat, karena saat itu ia begitu panik dan gak tahu harus melakukan apa selain berusaha menyelamatkan Jenna. Di sisi lain, Sam itu gak ingin ngebahas kejadian itu lagi, karena yang terpenting baginya Jenna selamat dan kini mereka punya kehidupan yang baik. Jenna pun mengerti, tapi sebagai gantinya ia minta Sam datang besok malam untuk makan malam bersamanya. Promise? Get some sleep tonight, okay? Lalu di malam harinya, Sam didatangi seorang wanita bernama Elizabeth. Dia adalah saudara perempuan Rebecca, mantan kekasih Sam yang meninggal karena dibunuh seorang pria bernama Lonnie.
Dan atas perbuatannya tersebut, Lonnie dijatuhi hukuman mati. Hanya saja eksekusi itu baru dilaksanakan minggu depan, tepat 10 tahun sejak pembunuhan itu terjadi. Namun setelah Elizabeth menemukan buku diari milik Rebecca yang meyakini Lonnie bukanlah pelakunya. Buku itu berisi tentang curahan hati Rebecca, tentang hubungan cintanya dengan Sam serta perasaan bersalahnya karena berselingkuh dengan Lonnie. Yang sebenarnya Lonnie sendiri juga nggak ingin hubungan mereka berlanjut. Dari situlah Elizabeth berkesimpulan bahwa Lonnie tidak mungkin menyakiti orang yang ia cintai. Namun berulang kali ia meyakinkan hal tersebut pada pihak kepolisian, mereka itu menolak dengan alasan buku itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya Officer Glenn memberitahu Elizabeth bahwa teman dekatnya yaitu Sam sering membantu polisi memecahkan kasus dengan kemampuan khususnya. Itulah kenapa Elizabeth menemuinya, dengan harapan Sam itu bisa membantunya menemukan pelaku yang sebenarnya, sekaligus menyelamatkan orang yang tidak bersalah dari hukuman mati. Lonnie Flannens, the guy they say killed Rebecca. They're executing Lonnie on Friday. Akan tetapi, Sam yang sebenarnya masih menyimpan rasa kecewa terhadap Rebecca tidak menjawab apapun, sekalipun Elizabeth itu membayarnya dengan sangat mahal. I can't, Elizabeth. Esok harinya, Sam menemui sahabatnya yang bernama Om Harry di sebuah kafe, lalu menceritakan perihal kedatangan Elizabeth yang meminta bantuannya mengungkap siapa pembunuh Rebecca, mantan kekasihnya. Jika Sam menerima permintaan tersebut, itu artinya Sam mau nggak mau harus pergi ke masa lalu untuk melihat sendiri bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, usut punya usut, Harry ini adalah orang yang pertama kali menyadari kemampuan time travel Sam selain Jenna, serta mengingatkannya akan bahaya melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Tapi meski begitu, bukan berarti Om Harry ini melarang Sam melakukan time travel. Dengan catatan, ketika Sam melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, ia tidak boleh terlihat siapapun serta tidak boleh melakukan apapun. Karena hal tersebut bisa merubah masa depannya, bahkan mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan prinsip butterfly effect paradox. Sekecil apapun perbuatan di masa lalu akan berdampak besar di masa depan. Dan itulah kenapa Sam selama ini menggunakan kemampuannya hanya untuk melakukan observasi. Namun yang menjadi masalah, Rebecca ini adalah mantan kekasihnya. Om Harry khawatir ketika Sam kembali ke masa lalu untuk melihat Rebecca dibunuh, Sam akan terpancing emosinya lalu berusaha menghentikan kejadian tersebut, yang justru akan menciptakan sebuah realitas baru. Seperti halnya ketika terjadi kebakaran yang menewaskan kedua orang tuanya. Saat itu sebenarnya hanya Jenna saja satu-satunya korban meninggal dunia. Akan tetapi Sam yang saat itu belum mengetahui resiko time travel memutuskan pergi ke masa lalu demi menyelamatkan adiknya. Tapi tindakannya itu justru merubah takdir yang pada akhirnya kedua orang tuanya lah yang menjadi korban. Jadi kesimpulannya, Om Harry melarang Sam pergi ke masa lalu dan lebih baik menerima serta menjalani kehidupannya saat ini. Setelah itu, pemilik kafe bernama Vicky menghampiri Sam lalu memberinya minuman gratis, yang rupa-rupanya Vicky itu diam-diam naksir Sam. Sam pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu lalu mengajaknya main ke rumah. Tapi di saat sedang bermesraan, Sam tiba-tiba teringat Elizabeth, lalu membaca buku diari Rebecca, yang pada akhirnya membuat Sam menjadi penasaran siapa pembunuh Rebecca yang sebenarnya. Kemudian di keesokan harinya, Sam menemui Lonnie di penjara, lalu memberitahunya bahwa Sam mungkin bisa membantunya dengan apa yang tertulis di buku diari itu sebagai petunjuk. Akan tetapi, bukannya senang, Lonnie malah menuduh Sam adalah pelaku yang sebenarnya, dan seharusnya ia berada di penjara bukan dirinya. Lagi pula, untuk apa ia datang ke sini setelah 10 tahun kasus itu berlalu? You've been free! You did it, Sam! You should be in here! Sampai di rumah, Sam memutuskan akan pergi ke masa lalu untuk mengungkap siapa pembunuh Rebecca. Namun ketika Jenna mendengar Sam akan pergi ke waktu Rebecca dibunuh, Jenna langsung melarangnya. Karena ia khawatir Sam melanggar aturan time travel. Tapi Sam tetap bersikeras akan pergi, lalu meminta Jenna menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi. Dan beberapa saat kemudian, Sam sudah berada di depan rumah Rebecca tepat 10 tahun yang lalu. Who's in there? Sam? Nah, sialnya kedatangan Sam malah diketahui Elizabeth. Elizabeth lalu meminta Sam masuk ke dalam rumah.
Tapi karena Sam mengetahui akan terjadi pembunuhan, Sam meminta Elizabeth masuk ke dalam mobilnya untuk berjaga-jaga. Keep the doors locked. If you see anything, honk your horn. Dan setelah itu, Sam mengendap-endap masuk ke dalam rumah untuk melihat siapa pembunuh Rebecca. Namun sayangnya Sam terlambat. Ia menemukan Rebecca sudah tewas bersimbah darah di kamarnya. Sementara di luar, pembunuh misterius itu ternyata juga menyadari keberadaan Elizabeth lalu menyerangnya. Mendengar teriakan Elizabeth, Sam keluar rumah, tapi sayangnya Elizabeth sudah tewas dan pembunuh itu berhasil melarikan diri. Selang beberapa saat, Sam kembali ke waktu yang sebenarnya. Akan tetapi, masa depan ternyata telah berubah. Keadaan di dalam rumah berbeda dengan sebelumnya. Sam mendapati dirinya menjadi orang miskin, bahkan ia terpaksa menyewakan kamar apartemennya pada orang lain karena tidak memiliki uang. Setelah itu, Sam pergi ke kantor polisi menemui Glenn. This is the last time. Tapi bukannya disambut dengan baik, Sam malah diperingatkan agar tidak lagi datang ke kantor polisi. Dan rupa-rupanya, perjalanan waktu ke masa lalu yang dilakukan Sam tidak hanya merubah realitas kehidupannya saja, melainkan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya juga. So who's this guy? He was a suspect. Dimana di realitas ini Sam justru dicurigai sebagai pelaku pembunuhan Rebecca dan Elizabeth 10 tahun yang lalu. Karena polisi menemukan sidik jarinya di tempat perkara kejadian. Namun karena tidak cukup bukti, Sam tidak dipenjara. Officer Glenn sendiri menganggap Sam ini semakin tidak waras. Karena hampir setiap hari ia datang ke sini hanya untuk sekedar melihat berkas pembunuhan Rebecca dan Elizabeth. Akan tetapi, masalah ternyata tidak cukup sampai di situ. Ketika Sam melihat berkas pembunuhan tersebut, terdapat 6 korban tambahan, di mana semua korbannya adalah gadis muda dengan ciri-ciri luka seperti Rebecca dan Elizabeth, yang artinya ada kemungkinan mereka itu dibunuh oleh orang yang sama. Sam tidak mengira perjalanan waktu yang ia lakukan berdampak besar di masa depan, bahkan melahirkan seorang psikopat yang hingga saat ini masih berkeliaran tanpa diketahui identitasnya. Setelah itu, Sam menghubungi Jenna lalu bertanya apakah ia mengetahui tentang Looney. Karena di realitas ini, Looney bukanlah terpidana kasus pembunuhan. Jenna lantas memberitahunya kalau Looney bekerja sebagai pengacara di sebuah kantor advokat. Namun Jenna memperingatkan agar Sam menjauhi Looney atau dia akan mendapat masalah. Akan tetapi, bukannya mendengarkan, Sam malah nekat menemui Looney di kantornya, lalu menanyakan di mana dirinya ketika Rebecca dan Elizabeth dibunuh. Looney menjawab apakah Sam tidak bosan datang ke sini, selalu menanyakan pertanyaan yang sama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, seakan dirinya itu terlibat dalam kasus tersebut. Sedangkan pihak kepolisian sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa pelakunya adalah seorang pembunuh berantai yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Looney kemudian memberitahu bahwa di malam kejadian, Rebecca itu minta dirinya datang ke rumah karena orang tuanya pergi keluar kota. Tapi begitu sampai di sana, ia melihat Sam dan Elizabeth sedang berbicara di luar. Karena itu, Looney memutuskan pulang ke rumah daripada perselingkuhan mereka itu terbongkar. Sam kemudian pergi menemui Om Harry lalu bertanya kenapa masa depannya begitu berbeda. Padahal saat kembali ke masa lalu, Sam itu tidak melakukan apapun selain hanya bertemu dengan Elizabeth. Om Harry sendiri tidak terkejut dengan perubahan yang terjadi pada realitas kehidupan Sam. Bukankah selama ini ia selalu mengingatkan serta mengajarinya bagaimana menggunakan kemampuannya, tapi Sam malah mengabaikannya, yang membuat keadaan semakin buruk bahkan melahirkan seorang Pontiac Killer, atau kalau di zaman sekarang itu disebut serial killer atau pembunuh berantai. Okay, so what if I go back 4 hours before the murders? Sam pun lantas mengutarakan niatnya kalau ia akan kembali ke masa lalu beberapa jam sebelum kejadian untuk menyelamatkan Rebecca dari aksi pembunuhan tersebut. Om Harry tentu saja melarangnya karena gak ada gunanya bolak-balik ke masa lalu, karena perjalanan itu bisa saja membuat keadaan bertambah parah. Namun jika Sam tetap bersikeras ingin menemukan siapa pelaku yang sebenarnya, ia bisa pergi ke waktu kejadian di mana korban ketiga yang bernama Anita dibunuh. Dengan catatan, Sam itu nggak boleh berinteraksi ataupun melakukan sesuatu selain hanya untuk melihat siapa pelakunya. Dan setelah itu, Sam kembali ke masa depan lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian seperti yang ia lakukan sebelum-sebelumnya. Tapi perlu diingat, jika Sam berhasil dan membuat pelaku itu dipenjara, maka akan terjadi perubahan besar di masa depan.
Entah bagaimana nasibnya, tapi setidaknya Sam telah menyelamatkan 4 korban lainnya. That's Burundunga. It's the devil's breath. Perhatian Sam kemudian teralihkan pada bunga di depannya. Om Harry lalu mengingatkan Sam agar tidak mendekatinya, karena serbuk dari bunga itu bisa membuatnya teler selama 1 jam ke depan. Nice of you to show up. Setelah berpamitan, Sam pergi menemui Jenna, lalu mengutarakan niatnya kalau ia akan kembali ke masa lalu demi mengungkap kasus pembunuhan berantai ini. Tapi Jenna melarangnya dengan keras. Setiap Sam pulang dari masa lalu, keadaan semakin memburuk, bahkan korban bertambah banyak. Apakah hal tersebut tidak membuatnya kapok dan tidak menikmati apa yang ia dapat hari ini? Meski Sam menyadari resiko tersebut, Sam bersikeras dan tetap akan pergi. Setelah berhasil melakukan time travel, Sam mengendap-endap ke apartemen Anita lalu sembunyi di dalam lemari pakaiannya. Tak lama berselang, Anita pulang bersama kekasihnya. Tapi sialnya, Sam malah ketahuan ketika mereka hendak berganti pakaian. Karena dikira maling, Sam dihajar dan hal itu membuatnya kembali ke waktu yang sebenarnya. Sekembalinya ke masa depan, Sam mendapati keadaan dirinya semakin memprihatinkan, serta diusir dari kontrakannya gara-gara telat membayar. Menyadari masa depan berubah menjadi lebih buruk, Sam bergegas menemui Om Harry. Akan tetapi, kondisi rumahnya itu tampak berantakan, seakan sudah lama sekali ditinggal penghuninya. Lalu di jalan, Sam tanpa sengaja melihat Anita yang ternyata masih hidup lalu menghampirinya. Anita yang rupa-rupanya masih ingat kalau Sam ini adalah orang yang pernah masuk ke dalam rumahnya berteriak maling lalu menyemprotnya dengan bubuk cabai. Lalu Sam menceritakan kejanggalan tersebut kepada Jenna, kenapa Anita yang seharusnya menjadi korban pembunuhan masih hidup. Jenna pun balik bertanya apakah Sam di masa lalu sempat berinteraksi dengan mereka, karena bisa saja masa depannya berubah gara-gara hal tersebut. Lalu Jenna meminta Sam sebaiknya menghentikan obsesinya memecahkan kasus ini. Gara-gara perjalanan waktu itu, Sam semakin berantakan dan berantakan. Apakah Sam tidak menyadari? Di malam Rebecca terbunuh, Sam ada di sana dan polisi menemukan petunjuk yang mengarahkan dirinya sebagai pelaku. Tapi berkat kesaksian Jenna yang mengatakan ia di rumah, polisi tidak menjadikannya tersangka. Hal itu pun membuat Jenna curiga jangan-jangan kejadian kebakaran di masa lalu adalah perbuatan Sam. Don't talk about anything, you bottle it all up. This is ridiculous. Karena merasa dituduh, Sam pun menceritakan yang sebenarnya. Bahwa saat kebakaran itu terjadi, Jenna adalah satu-satunya korban meninggal dunia. Bahkan ia mengantar jenazahnya sampai pemakaman. Melihat ayah dan ibunya bersedih, Sam akhirnya memutuskan kembali ke masa lalu demi menyelamatkan adiknya tersebut. Itulah kenapa Jenna masih hidup sampai saat ini. Awalnya Sam itu mengira keadaan akan menjadi lebih baik. Tapi pada kenyataannya justru kedua orang tua mereka lah yang menjadi korban kebakaran. Setelah mendengar pengakuan Sam, Jenna meminta maaf lalu memohon agar sang kakak berhenti melakukan time travel dan fokus menjalani kehidupannya saat ini. Lalu di malam harinya, Sam mengunjungi Vicky di kafenya bermaksud ingin mengajaknya jalan-jalan. Tapi Vicky menolak karena ternyata Vicky itu sudah memiliki tunangan. Apa boleh buat, daripada tambah galau, Sam pun berpamitan lalu pulang ke rumah. Namun tanpa sepengetahuan Vicky, pembunuh berantai yang doyan mengincar gadis-gadis muda itu ternyata sudah sedari tadi mengintainya dari balik kegelapan lalu membunuh Vicky begitu ada kesempatan. Singkat cerita, Sam pun digiring ke kantor polisi setelah mereka melihat struk penjualan kafe yang menunjukkan Sam adalah pelanggan terakhir. Ketika diinterogasi, Sam tentu saja tidak mengaku dan tidak tahu menahu tentang pembunuhan tersebut, karena memang dia tidak melakukannya. Akan tetapi, karena Sam sudah sejak dulu dicurigai sebagai pembunuh, Officer Glenn memperingatkan Sam jangan macam-macam dengannya, dan ia meyakinkan bahwa suatu saat nanti Sam akan mendekam di penjara. She's got bus switch. Untungnya, sore itu Jenna datang bersama seorang pengacara lalu meminta polisi membebaskan Sam karena memang tidak ada cukup bukti. Setelah dibebaskan, Sam lagi-lagi berniat melakukan time travel ke masa lalu karena ia masih penasaran dengan sosok pelaku pembunuhan berantai tersebut. Kali ini, Sam pergi ke suatu tempat di mana polisi menemukan salah satu korban pembunuhan.
Tapi Sam sengaja pergi ke waktu sebelumnya dengan harapan bisa mengungkap siapa pelakunya. Namun sampai di sebuah ruangan di mana terdapat ceceran darah, Sam tiba-tiba kembali ke masa depan. Tapi anehnya, realitas kehidupannya di masa depan berubah. Padahal saat itu Sam tidak berinteraksi ataupun melakukan sesuatu di masa lalu. Dan kini Sam tinggal di rumah Jenna. Sam pun semakin dibuat bingung dengan kasus ini. Dan karena Sam tidak memiliki petunjuk apapun, malam itu Sam sengaja mendatangi bangunan tersebut. Tapi ternyata sejak Sam dibebaskan, Officer Glenn diam-diam memerintahkan jajarannya membuntuti Sam kemanapun ia pergi. Dan sialnya, Sam malah pergi ke tempat di mana polisi menemukan para korban, yang membuat mereka semakin yakin Sam adalah pelaku pembunuhan. Sampai di kantor polisi, polisi menunjukkan kembali beberapa foto korban pembunuhannya, di mana salah satu di antaranya adalah Lonnie, yang ada kemungkinan Lonnie adalah korban pengganti Anita yang saat ini diketahui masih hidup. Motif yang disangkakan polisi terhadap Sam adalah dendam atas perselingkuhan yang dilakukan Rebecca. Karena itu, yang melakukan pembunuhan-pembunuhan tersebut termasuk Lonnie selingkuhannya. Ditambah, sahabat dekatnya yaitu Om Harry tiba-tiba menghilang setelah melawan kesaksian Sam. Mereka pun semakin curiga Sam membunuhnya untuk menutupi kasusnya. Sam lantas minta dipertemukan dengan Officer Glenn. Kepada Glenn, Sam mengaku dia adalah seorang time traveler, dan hanya dia yang bisa menemukan pembunuh itu serta menyelamatkan para korban di masa lalu, yang tentu saja malah ditertawakannya. I'm not a psychic. I knew with my time travel. Lalu Sam mengatakan apa yang dikatakan istrinya ketika pertama kali bertemu dengannya. How did you know that? Yang rupa-rupanya ketika Glenn pertama kali menanyakan hal itu padanya, Sam ternyata pergi ke masa lalu untuk mencari tahu. Setelah berhasilkan meyakinkan Glenn membebaskan Sam dengan alasan ada kesalahan prosedur penangkapan, lalu memberinya waktu selama 1 jam ke depan untuk menangkap pelaku. Jika ia gagal, Glenn mungkin akan dipecat dari pekerjaannya. Jenna? Sam kemudian kembali ke apartemen Jenna yang ternyata Jenna itu lagi nggak ada di rumah. Lalu di atas ranjang, Sam menemukan bunga pemberian Om Harry bertuliskan pelanggan favorit. Hal ini pun membuat Sam curiga jangan-jangan Om Harry adalah pelaku yang sebenarnya. Dan ia akan memutuskan kembali ke masa lalu di mana korban terakhir dibunuh. Tapi Sam lupa kalau bunga tersebut bisa membuatnya teler lalu menciumnya. Saat hendak berendam untuk melakukan time travel, Sam tiba-tiba lemas. Tapi meski begitu, Sam akhirnya berhasil melakukan time travel ke masa lalu. Sam kemudian kembali ke bangunan tempat korban terakhir ditemukan, sambil memanggil-manggil nama Om Harry agar berani menemui dirinya. Tapi ternyata Om Harry itu bukanlah pelakunya, melainkan salah satu korban, dan Sam menemukannya dalam keadaan berlumuran darah. Sam buru-buru keluar untuk mencari bantuan, tapi sialnya ia malah terkena jebakan binatang yang membuat kakinya patah. Dan tak lama berselang muncul seseorang dengan wajah tertutup karung yang membuat Sam ketakutan. Tapi rupa-rupanya sosok tersebut adalah Jenna yang kemudian membantu Sam melepas jeratannya. Sam tentu saja dibuat bingung kenapa Jenna bisa berada di tempat ini. Karena ternyata Jenna juga bisa melakukan time travel seperti dirinya. I'll fix everything. I'll just jump back and I'll move the trap out of the way. It'll be fine. I've explained this to you like a zillion times. You can jump? Jenna sendiri sebenarnya sudah berulang kali memberi petunjuk kepada Sam, serta melarangnya melakukan time travel untuk mengungkap kasus Rebecca. Apakah Sam tidak mengerti? Rebecca adalah orang yang telah menyakitinya. Dan untuk apa bela-belain ngungkap kasus orang yang telah mengkhianatinya? Karena itulah Jenna sengaja membereskan semua untuknya, yang artinya dalang dibalik semua pembunuhan ini adalah Jenna. Semua dimulai dari Rebecca dan Lonnie. Awalnya Jenna hanya membunuh Rebecca saja serta membuat Lonnie di penjara. Tapi ketika Sam pertama kali melakukan time travel, Elizabeth malah nongol dan berinteraksi dengan Sam. Karena itulah ia terpaksa membunuhnya. Jadi bisa dibilang ketika Sam melakukan time travel, Jenna mengikutinya pergi ke masa lalu untuk membungkam siapapun yang mengetahui tindakannya termasuk Om Harry. Alasan Jenna juga mengeksekusi gadis-gadis lain seperti Vicky, Anita, dan yang lainnya
Karena mereka itu bukanlah wanita baik-baik dan nantinya hanya akan membuat Sam kesusahan. Dan setiap Sam dekat dengan wanita lain, Jenna itu merasa tersakiti. Itulah yang membuatnya bersikap posesif padanya. Yang ternyata sejak Sam menyelamatkan dirinya dari kebakaran di masa lalu, Jenna telah jatuh cinta terhadap kakaknya sendiri. Mereka berbeda dengan manusia lain karena tidak memiliki keterikatan dengan waktu, dan ia tidak akan membiarkan siapapun mendekati atau menyakiti dirinya. Sam kemudian memejamkan matanya lalu pergi ke waktu di saat kebakaran terjadi. Di momen kejadian ini, Sam melakukan apa yang ia lakukan di kejadian yang sebenarnya. Sam menyelamatkan kedua orang tuanya, sementara Sam tidak menyelamatkan Jenna. Dan terlihat Sam sengaja menahan gagang pintu agar Jenna tetap meninggal sesuai dengan realitas aslinya. Mungkin ini adalah jalan terbaik untuk Jenna serta memperbaiki segalanya. Karena keputusan Sam menyelamatkan Jenna justru melahirkan seorang pembunuh berantai serta adik yang mencintai kakaknya sendiri. Setelah kembali ke masa depan, Sam mendapati dirinya sudah berkeluarga dengan Elizabeth, serta memiliki seorang putri bernama Jenna. Karena di realitas sebelumnya, Rebecca itu berselingkuh dengan Looney. Jadi ada kemungkinan Sam akhirnya lebih memilih Elizabeth dibanding semua wanita yang pernah ia kenal sebelumnya. Hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Sam, di mana seluruh keluarganya termasuk orang tuanya berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya ada juga Om Harry, yang lantas bertanya Sam pasti punya sebuah kisah untuk diceritakan kepadanya. Seakan Om Harry ini mengetahui perubahan yang terjadi pada diri Sam. Sekilas nampak segalanya berjalan dengan sempurna. Namun di akhir film kita diperlihatkan Jenna itu membakar bonekanya, seakan menyiratkan sesuatu dan akhirnya film pun selesai. Jika kita berbicara tentang time travel, mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Karena setiap perjalanan waktu ke masa lalu pasti akan terjadi paradoks. Dalam hal ini adalah butterfly effect paradox. Setiap hal kecil yang kita lakukan di masa lalu akan berdampak besar di masa depan. Kehidupan Sam dan Jenna awalnya berjalan dengan sangat baik, meski mereka itu mengalami tragedi yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Namun ternyata di balik aksi Sam menyelamatkan Jenna justru menumbuhkan rasa cinta yang mendalam, hingga membuatnya posesif yang membuat Jenna gak rela sang kakak itu jatuh ke pelukan wanita lain. Sumber masalah utama di film ini tentu saja adalah bagian time travel. Semua bermula dari keinginan Sam mencari kebenaran tentang pembunuhan Rebecca setelah diberitahu Elizabeth bahwa pelakunya bukanlah Looney. Namun di luar sepengetahuan Sam, Jenna ternyata adalah pelaku yang sebenarnya. Karena ia bisa melakukan perjalanan waktu lalu menggunakan kemampuannya untuk menyingkirkan orang-orang yang telah menyakiti Sam ataupun mendekatinya. Dalam hal ini adalah Rebecca yang telah berselingkuh dengan Looney. Dan yang terakhir, adegan Jenna kecil membakar boneka Barbie-nya bisa jadi merupakan sebuah petunjuk bahwa darah psikopat Jenna menurun pada keponakannya. Mungkin ini adalah kutukan yang didapat Sam yang sengaja menahan pintu agar Jenna tidak selamat. Jika kita flashback ke film sebelumnya, kemampuan time travel itu bisa diturunkan secara genetis, yang mungkin saja Jenna kecil juga memiliki kemampuan time travel. Dan tentunya berpotensi membuat garis waktu kehidupan mereka berantakan. Jadi kesimpulannya, kenapa time travel saat ini memang tidak ada dan mungkin tidak akan pernah ada. Karena time travel hanya akan merusak garis waktu serta mengacaukan alam semesta. Seburuk apapun masalah yang dialami kita, kembali ke masa lalu bukanlah solusi. Yang terpenting adalah menjalani kehidupan sebaik-baiknya dan fokus demi masa depan. Itulah alur film Butterfly Effect 3 Revelation. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.